Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, kita sampai saat ini dapat merasakan kenikmatan tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita berbicara mengenai negara Indonesia adalah negara yang luas. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari luasnya negara Indonesia tersebut, negara Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan mulai dari perbedaan kebudayaan, perbedaan adat istiadat, atau perbedaan dari segi keyakinan. Selanjutnya, dari luasnya negara Indonesia tersebut, negara Indonesia mempunyai berbagai sumber daya, salah satunya sumber daya alam yang melimpah ruah. Lautan yang luas, pegunungan yang menjulang tinggi, hingga sektor pertanian yang melimpah ruah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada kita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita. Banyak sekali potensi yang diberikan Allah kepada negara Indonesia. Salah satunya adalah potensi dari sumber daya alam yang melimpah ruah. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersuku-suku, banyak sekali kebudayaan, banyak sekali adat istiadat. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Nah, seperti yang tadi dibacakan di awal, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Supaya kita saling mengenal. Seperti halnya di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan suku, menjadikan budaya yang berbeda, menjadikan adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk kita saling mengenal. Nah, bukan bermaksud untuk menjadikan Indonesia berpecah belah, tetapi untuk menjadikan Indonesia bersatu. Seperti halnya semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap bersatu. Nah, itu yang menjadi titik tekannya, teman-teman semuanya. Bahwa meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, kebudayaan yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengenai potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sumber daya alam yang melimpah ruah, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu memanfaatkan potensi tersebut untuk hal-hal kebaikan. Bukan sebaliknya, kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak baik. Karena mungkin saja ketika kita tidak memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, di kemudian hari mungkin saja malapetaka akan menimpa kita. Nah, untuk bilah min dzalik. Nah,
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk kemajuan negara Indonesia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam video ini saya tekankan bahwasanya yang pertama, Indonesia mempunyai banyak sekali perbedaan, mulai dari suku, kebudayaan, bahkan adat istiadat yang berbeda-beda. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu masalah untuk kita berpecah belah, tetapi jadikan perbedaan sebagai bekal kita, sebagai kekuatan kita untuk bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kita sebagai bangsa negara Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola, untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Potensi yang dimiliki negara Indonesia salah satunya adalah potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan jadikan perbedaan sebagai bekal untuk kita saling berpecah belah, tetapi jadikan perbedaan sebagai bekal, sebagai kekuatan kita untuk saling bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya Reza Kurniandi, ungdur maqala walatang durman kola. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.